Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, selamat datang di live IG KJM. Hari ini itu arisan materi terakhir untuk tahun ini. Benar nggak sih masalahnya? Iya, banyak nih Miss Rina, Ada, Winda. ada dua pemateri, itu Bang Niko dan Bang Iza. Kalau Bang Niko itu guru, bekerja sebagai guru dan beliau juga penulis buku. Kalau Bang Iza, saya tidak tahu. Honorer di sini sih. Masyarakat bawah deh. Honorer di kantor gubernur. Honorer di kantor gubernur. Bukan. Kota. Honorer di itu kantor wali kota. Ya, jadi Bang Iza ini honorer di kantor wali kota. Spesial ya, dia keturunan Arab. Jadi ini dua buku terakhir. Satu, Habib. ya Habib. Habib Reza. Habib Reza. Jadi kami panggilnya di kajian itu Habib. Jadi bukunya Bang Niko ini itu yang paling tebal di antara kami semua. 880. Itu kayaknya akumulasi buku-buku yang saya baca selama setahun atau 2 tahun, karena tebal ya. 880 itu bisa 3 novel kali ya, hampir 3 novel. Novel kan rata-rata 300 halaman. Kalau Bang Eza itu bukunya 135 halaman. Bukunya tipis, covernya juga ya sama dengan judulnya ya, Mencari Hati Perempuan, warna merah hati perempuan. Oke, tanpa panjang-panjang lah ya, karena sudah siang. Kita langsung ke pemateri pertama, yaitu Bang Niko dengan bukunya Germinal 880 halaman yang sangat luar biasa. Silakan Bang Niko. Tahu gitu Bang, live dari IG Abang Bae sih. Kenapa? Kenapa? Emangnya? Tolong Allahu Akbar. biar yang nontonnya apa? Kok mau nonton penonton Abang Bae. Apapun lah. Ya. Apa salahnya? Nah, kan kok ada ini nih. Blur malah di sini. Benar ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Ya, selamat pagi para pengunjung Taman Mayang Mangaurai, area lapangan kantor Gubernur Provinsi Jambi. Ya, selamat pagi penonton Instagram komunitas Jari Menari. Ya, jadi kita pagi ini akan membicarakan novel ini, Germinal karya Emily Zola. Ya, secara umum sih itu untuk materinya sudah saya ditaruh di Kopasana saya. Berani Kesatria, Niko X7, username Niko X7, silakan datang, silakan kunjungi. Dan kolam Jadi Menari. Ya, jadi pagi ini saya ingin membahas tentang batu bara di dalam pusaran konflik dan revolusi sejak zaman dahulu hingga sekarang. Ya, ternyata hasil penjajahan saya adalah ternyata memang industri batubara itu sangat menguntungkan. Ya, kita hanya
kita memang risetnya di situ di dalam novel ini memang diceritakan dengan sangat detail bagaimana risetnya dan bagaimana terjadi pemberontakan dengan sangat-sangat detail, karena Emile Zola di sini menjelaskan begitu detail situasi perdesaan bernama Monceau. Ya, untuk diketahui latar cerita ini diambil dari pertambangan batu bara terbesar di Kekaisaran Prancis, bukan negara ya, itu Kekaisaran Prancis, itu masih zaman Napoleon Bonaparte. Ya, ini masih zaman Napoleon. Itu nama perusahaan tambangnya itu pertambangan batubara Anzin. Nama aslinya pertambangan batubara Anzin. Ini disamarkan menjadi pertambangan Monceau. Pertambangan Anzin pada waktu itu merupakan pertambangan terbesar di Prancis yang mempekerjakan banyak karyawan. Pada waktu itu yang ajaibnya di pertambangan Anzin ini, pertambangannya sangat besar dan tumbuh labanya sangat kencang sekali. Ya, banyak investor berinvestasi di sana. Ya, semoga kita pulangnya masih selamat ya. Banyak investor berinvestasi di sana, dan ajaibnya, ini anehnya, ketika perusahaan sedang mendapatkan keuntungan tinggi, pada waktu itu diceritakan di novel ini sedang terjadi peperangan antara Kekaisaran Prancis dengan lain. Pada saat itu malah di kondisi ekonomi yang sulit, pertumbuhannya malah tumbuh, tapi terjadi efisiensi yang besar-besaran. Ya, dari yang saya baca ternyata ada pemotongan upah yang sangat kejam pada pekerja tambang batubara. Sisanya tidak dijelaskan lagi karena sepertinya datanya terhapus atau memang sengaja dihapus, karena ini kasusnya pada tahun 1880-an. Jadi di sini Emile Zola melakukan riset mendalam di pertambangan Anzin. Memang di situ pertambangannya tidak seperti sekarang yang menggunakan alat berat yang bentuk sebuah danau, tapi dia mengeruk ke dalam tanah. Itu ada sebuah pertambangan bernama Monceau. Jadi Monceau ini pada waktu itu ditemukan tambang batu bara oleh penduduk sekitarnya, dan itu penduduk aslinya itu akhirnya bekerja di sana secara turun-temurun, mulai dari kakek buyut, kakek, bapak, anak, cucu itu kerja sebagai penambang batu bara. Dan sialnya itu kehidupan mereka sangat miskin. Itu gaji mereka itu sekitar 10 sou. 10 sou itu setara dengan 10 sen. 10 sen dari 1 franc pada mata itu. Nah, untuk perbandingan ukurannya, itu satu keluarga contohnya keluarga Meho ini yang jadi tokoh cerita sentral dari cerita ini, itu mereka butuh 4 orang bekerja, mulai dari kakek, ayah, anak pertama, dan anak perempuan yang bernama Catherine. Itu bekerja, itu penghasilnya tidak lebih dari 10 francs. Nah, ekstrimnya itu sebanyak itu ternyata tidak bisa memenuhi kebutuhan untuk kebutuhan rumah tangga. Mereka harus mengutang dulu hanya untuk dapat seloyang roti. Jadi mereka bakar roti itu harus utang dulu. Terus mau nak beli daging harus utang, beli roti, daging sama kopi itu harus utang dulu ke seorang
ke pemilik toko kelontong bernama Maigrat. Jadi mereka ngutang, Maigrat pun memberikan bunga yang sangat tinggi, itu sampai sekitar 30 pon per hari. Jadi ya awalnya sih empat semua itu satu keluarga ini bisa bayar utang. Lama kelamaan hingga akhirnya tidak bisa membayarnya lagi. Itu sampai tunggakan keluarga Maheo ini itu sampai 60 francs. Dengan total penghasilan 2 minggu itu cuma hanya mampu 10 francs untuk pekerja per orang. Nah, untuk menyiasati pembayaran itu pada umumnya ini yang ekstrim lagi. Pekerja di sana ada banyak buat itu membayarnya, keluarga itu bayarnya dengan tubuh istri dan anak-anak gadisnya. Iya, biar bisa ngutang lagi dan dilunasi. Astagfirullahaladzim. Sekejam itu. Hal ini berbanding terbalik, keadaan yang sangat buruk ini berbanding terbalik dengan pemilik saham tambang batubara. Jadi pemilik tambang batubara salah satu pemilik saham minoritas lah, itu sekitar 10%. Itu termasuk minoritas sih kalau di sini disebutkan minoritas. Itu pada awalnya itu kakeknya, keluarga Madame Gregoire, itu seorang asisten dari Boros itu seorang peneliti dan pengusaha batubara. Dia menyerahkan tabungannya sekitar 10.000 francs yang dia taruh di kaki, yang dia selalu taruh di kos kaki, diserahkan. Terus itu jadilah semacam satu lembar saham, kita anggap sebagai satu lembar saham pertambangan batubara. Itu nilainya mulai dari 10.000 francs pada waktu dia beli sampai akhirnya 1 abad kemudian menjadi 1 juta francs, 100 juta francs. Jadi untungnya sangat berkali-kali lipat. 1 juta francs kalau salah. Ya seperti terjadi naik turun saham itu ya normal, itu wajar. Tapi dari situ keluarga Madame Gregoire ini itu bersyukuran dari kakek nenek itu, kakek ayah, cucu itu ada bersyukuran dari hasil dividen pembagian saham tambang batubara. Mereka hidup dengan tenang, makannya bisa enak-enak. Bisa makan bebek, minum coklat, pokoknya makanan mewah Perancis pada masa itu. Yang mereka punya banyak pembantu, mereka bisa mendatangkan guru privat ke rumah, ada guru privat sastra bisa datang tiap seminggu, beberapa hari dalam seminggu. Terus anak-anaknya bisa bangun siang. Ini terbalik dengan keadaan penambang yang ya dari kakek nenek sampai anak cucu anak pun dari kecil itu sudah harus kerja di tambang. Sementara pemilik sahamnya itu bisa ngangkang kaki, ya mulai ya beneran beruntung, investasi yang sangat menguntungkan lah. Saya ingat kata investor terkenamaan Indonesia apa namanya? Yang investor kenamaan di Indonesia itu kakek itu Indonesia. ya. Itu saya memang ternyata dari dulu sampai sekarang saham batubara itu beneran seksi. Itu memang keuntungannya berkali-kali. Saya membaca laporan keuangan batubara itu memang keuntungannya luar biasa untuk bagian dividennya dengan harga berlembar yang murah. Ada siapa nama rekomendasi Chinese lupa saya. Ya Chinese itu dia salah satu
investor keamanan, investor kenamaan di Indonesia. Ya, ternyata memang dari dulu itu sangat seksi sekali. Nah, kembali lagi ke novel. Jadi di novel ini keadaan lingkungan di sana itu sangat-sangat buruk. Sudah sangat miskin, kerja 10 jam per hari, tidak ada lembur, tidak ada uang pensiun, adik kecil harus kerja. Terus tidak ada alat keamanan untuk tambang batu bara. Kalau sekarang kan bisa pakai alat mesinnya udah canggih, tapi di situ masih mukul kayu, mukul batu, masuk tanah. Terus lampu seadanya, cuman lampu api itu dengan gas. Itu pun dari kecil mereka sudah menampung tubuh batu bara di tubuh mereka. Jadi ketika tokoh utama ini bertemu dengan kakek-kakek tua itu bernama Bonomor, itu kakek-kakek dalam keluarga Meho ini, itu ketika suatu sudah batu-batu warna hitam itu. Saya ingat film Sexy Killers. Sexy Killers itu kan sekitaran orang-orang yang tinggal di sekitar pembangkit listrik tenaga batu bara itu kan sudah biasa batu warna hitam itu. Nah, itulah debu yang mereka hisap dalam penambang batu bara itu sudah mereka tumpuk dari kecil. Jadi ketika sudah tua itu mereka tinggal batu. Ketika batu itu langsung keluar batu warna hitam. Isinya ya debu batu bara itu. Tanpa alat pelindung, tanpa masker pada waktu itu. Karena ini tahun 1880 belum ada masker pun palingnya masuk ke burung gagak itu. Dan itu pun dokter. Dan di keadaan di lingkungan itu sangat buruk sekali. Anak-anaknya sudah terbiasa dengan hal-hal cabul. Itu orang tua itu satu-satunya hiburan di desa itu adalah aktivitas seks. Maaf ya. Ini mereka bekerja 10 jam per hari, jadi ya hiburan cuma itu dengan sisa mereka. Iya, benar, cuma itu. Jadi beranak adalah hiburan untuk mereka. Oh my god. Jadi kelucuan itu sudah biasa di kalangan mereka, dan ini ternyata sampai berpengaruh ke anak-anak kecil. Yang ekstrimnya itu ketika remaja aku balik, itu sekitar umur 11 sampai 20 itu sudah biasa dengan ketika kecil udah biasa dengan candaan berbau jorok itu tentang seks itu. Ketika aku balik itu mereka sudah biasa mojok di rumputan. Oh my god. Dengan pacarnya, ya tahu sendiri lah maksudnya ngapain di situ. Jadi semua remaja di situ biasa mojok dengan pacarnya di rumput-rumput sekitar tambang dan melahirkan anak pertama mereka di situ. Di rumput. Ya, atau di loteng rumah ketika sepi. Semua, iya, orang tuanya tentu kesal di sini, setiap keluarga pasti kesal. Tapi ya, mereka juga dulu begitu. Mereka berusaha menghentikan ini karena ya, kalau harusnya anak yang sudah tua, yang sudah punya uang, harusnya nyetor ke keluarga mereka biar selamat datang Islam. Ya, seharusnya mereka nyetor uang itu untuk keluarga mereka sebagai tambahan penghasilan keluarga, tapi tidak bisa karena anak-anak di sana begitu cepat dewasa. Mereka sudah umur 11 sudah sibuk main dengan pacarnya di rumputan, anak pertama, dan tidak heran jadi begitu cepat pertumbuhan anak-anak di sana. Orang yang sudah tua itu mempunyai anak minimal 7. Mereka disiapkan rumah semacam rumah bedeng oleh perusahaan. Begitu sempit, tapi ya
Disitulah masing-masing penambang batu bara tinggal dan di sedikit tanah untuk berkebun lah. Nah, tentunya keadaan yang begitu baru dari situ menyadarkan mereka untuk berorganisasi. Jadi si ini dia sebenarnya sudah terlibat, tokoh utama kita ini sudah terlibat pemogokan di stasiun rel kereta yang dilakukan oleh seniornya yakni Pluchart. Jadi Pluchart ini ternyata adalah anggota dari Serikat Buruh Internasional. Ya, jadi harusnya teman kita itu harus datang di sini yang membela buruh harusnya datang sini karena ini menarik. Ada deh. Bang Rahman. Bukan. Nabil. Bukan. Ya, lanjut. Jadi sebelumnya di penambangan Bonso ini sudah pernah terjadi pemogokan massal yang dilakukan oleh seorang tokoh bernama Rosenor. Rosenor ini seorang penambang batu bara yang kemudian akhirnya keluar dan menggunakan gajinya untuk mendirikan sebuah bar tempat peminum mabuk-mabukan minuman alkohol. Rosenor Itu dulu batu bara. penambang batu bara. Dia mendirikan barnya di depan Monso sebagai bentuk perlawanan. Jadi ya ketika penambang batu bara itu sudah capek sehari semalaman mengurus batu bara, menggali batu bara. Jadi ketika pulang mereka minum alkohol, minum bir dulu untuk mengancari tenggorokan mereka. Ya, jadi situ si Etienne bertemu dengan Rosenor, seorang sosialis, dan dia pun juga didukung oleh Maheo yang telah akan jadi bapak posnya. Bapak pos. KSR. Ya, jadi mereka sering membicarakan itu tentang perlawanan, pemberontakan terhadap bos-bos tambang batu bara mereka. Hingga akhirnya tiba pada suatu ketika keadaan ekonomi pada itu sedang rumit. Kaisar Prancis tiba-tiba perang dengan tetangganya. Saya cerita gitu, zaman Napoleon itu berperang. Itu akhirnya keadaan ekonomi menjadi merosot dan terjadilah pemotongan upah. Jadi awalnya, ini untuk penambang batu bara ini ada beberapa bagian, ada mulai dari operator mesin, penambangnya, sama penarik gerobak, sama orang yang ngurus kayu. Jadi untuk biar tidak runtuh dinding lubang batu bara itu ada ditopang dari kayu. Nah, ternyata setiap penggunaan kayu itu sudah mulai pemotongan. Ada pemotongan dari penggunaan kayu kalau runtuh. Terus pemotongan sekitar 6 saw. Dari totalnya 10 saw per 2 minggu. Jadi 6 saw. Itu benar sangat sedikit. Dan ya, akhirnya jadilah Etienne ini pun akhirnya membentuk serikat buruh di pertambangan batu baranya. Dia akhirnya melakukan mendesak perusahaan untuk biar adil lah penggajiannya, gaji, sama meminta adanya dana pensiun untuk para penambang tua seperti Benomor yang udah sangat tua dan udah bisa mampu lagi bekerja. Awalnya dikabulkan sama perusahaan, hingga akhirnya ini ternyata malah menimbulkan kegaduhan sendiri. Perusahaan tidak terima dengan hal ini, jadi melakukan pemotongan lagi. Tidak dikabulkan, malah dipotong lagi. Ya, dikabulkan, tapi orang yang terlibat dalam serikat buruh ini dipotong lagi gajinya. Jadi mereka semakin takut untuk itu, mogokkan.
Akhirnya itu terjadi pemogokan, orang-orang jadi tidak aktivitas penambang berhenti. Terus akhirnya berita ini sampai ke komisaris perusahaan sama pemegang saham dan meminta negara kaisaran untuk menerjunkan tentara agar penambang mau kembali seperti itu menambang batu bara lagi. Sebelumnya si Etienne dan rombongannya ini rapat di Bar Amerika Senor. Ya, akhirnya itu dibubarkan tentara. Dan ya mereka terpaksa rapat di tengah hutan tengah malam. Ya, jadi ya dalam proses pemogokan massal itu uang mereka itu hampir habis, uang tabungan mereka. Jadi mereka minta bantuan Serikat Buruh Internasional untuk membantu mereka. Jadi Serikat Buruh Internasional membantu mereka sekitar 150.000 francs. Ya, dan itu ternyata itu hanya cukup beberapa minggu saja, beberapa hari ya, membantu semua keluarga di situ. Hingga akhirnya jadilah bentrokan parah. Jadi tambang batu bara Manso itu dihancurkan sama penambang batu bara yang marah sekali karena tuntutan mereka untuk gaji mereka lebih layak itu tidak dikabulkan. Sampai akhirnya demo ini menyebar ke tambangan sebelahnya, yakni Leveus. Itu juga mengajak untuk mogok bersama. Jadi menjadi mogok bersama lagi, dipaksa untuk mogok kerja. Akhirnya beneran mogok berhenti dua tambang batu bara. Terus mereka satu rombongan itu bergerak langsung ke rumah manajemen perusahaan, yakni Madame Hannebau. Di situ rumah Madame Hannebau selaku manajemen perusahaan itu dilempari batu sampai dan dihancurkan. Pokoknya hancurnya. Dan ya kita masuk ke karma buruk. Jadi apa ya? Ada ya di bumi ini memang ada hukum sebab akibat, dan ternyata akibat buruk ini pun terjadi bukan hanya pada penambang batu bara yang kelaparan dan beringas karena sudah lama tidak makan. Ini keadaan juga keadaan buruk juga terjadi pada keluarga Madame Hannebau. Ternyata keluarga Madame Hannebau ini yang anak-anaknya sangat malas bekerja. Ada dua anaknya. Anaknya ada yang kerja jadi aktor, cita-cita jadi aktor tapi gagal audisi terus jadi pelukis. Anak Madame Hannebau ini manajer perusahaan. Ini kerja jadi pelukis tapi ditolak terus. Jadi mereka bergantung dengan hasil saham. Ya, ternyata istri Madame Hannebau ini selingkuh dengan keponakannya. Ya, selingkuh dan ketahuan pula terpergok pada saat terjadi demonstrasi besar-besaran itu. Disitulah Madame Hannebau itu merasa hampa, udah di demo besar-besaran rumahnya, dilempar batu, dirusak, istrinya selingkuh, kosong nian. Jangan baca buku ini. Lanjut ke Madame Gregor. Madame Gregor ini sejatinya keluarga yang baik-baik sih. Cuman apa ya? Juga tidak lepas dari itu. Jadi ketika Cecil ini mau dijodohkan, itu mereka bertemu dengan kelompok penambang batu bara dan ya mereka menjadi sasaran perusakan juga. Mereka harus jemput biar tidak ketahuan dengan kerusuhan yang ada. Tapi ya tetap jadi sasaran juga.
diganggu lah, dirusak-rusak baju saya, tapi hancur berkeping-keping. Tapi masih mereka keluarga ini masih tetap berusaha baik. Hingga akhirnya ya Cecil ini pun akhirnya sebagai anak satu-satunya Madame Gregoire itu harus meninggal karena Ratu Abednemor itu punya penyakit kejiwaan, jadi tiba-tiba dianya akan ngamuk sendiri. Pada waktu itu terjadi bencana juga di La Forêt yang akan saya jelaskan selanjutnya. Itu Abednemor itu sendirian dengan Cecil. Jadi keluarga ini sedang wisata ke Monceau, sudah prihatin dengan bencana yang terjadi di La Forêt. Itu pada saat itu Cecil itu dugaannya dibunuh sama Pak Tua Abednemor yang sedang sakit gangguan jiwa, dicecet sampai mati. Jadi satu-satunya pewaris dari keluarga Madame Gregoire yang salah satu pemilik yang besar lah, 90% bukan mayoritas itu. Jadi ya mati. Jadi ya, kacau juga. Semua pihak di perusahaan itu mengalami nasib sial semua karena menambang karena berinvestasi di batu bara. Hingga akhirnya ya Etienne ini pun yang tokoh utama kita nih yang memberontak pun akhirnya pasrah juga. Dia akhirnya kembali bekerja di tambang batu bara La Forêt. Ketika mau masuk tambang batu bara, dia La Forêt itu bertemu dengan teman seperjuangan dulu namanya Sovereign. Ternyata Sovereign ini sudah melakukan sabotase di tambang La Forêt. Jadi ketika Etienne masuk kembali bekerja bersama Catherine, itu tiba-tiba tambang La Forêt itu runtuh dan membuat Etienne ini terjebak di dalamnya. Jadi cukup banyak penambang batu bara yang dulunya mendemo tambang batu bara. Nah, ini yang terironis ya. Udah menambang demo tambang batu bara, mengumpulkan massal, pasrah karena uang mereka gak ada lagi, kembali kerja. Sampai tambang batu bara yang sudah disabotase dan baru terjebak di dalamnya. Terjebak di dalam tambangnya? Tambang batu bara itu, lubangnya. Dan tidak bisa keluar. Ya, dan pemimpinnya pula yang melakukan pemberontakan itu terjebak itu. Ya, meskipun ya sebagian besar tentang revolusi ini juga ada kisah cinta. Jadi tokoh utama kita yang Etienne Letourneau ini jatuh cinta kepada anak bapak kosnya, yakni Catherine, seorang remaja putih berumur 11 tahun, cantik tiganya kalau dalam gambaran di sini. Ternyata dia sudah punya gebetan bernama Caval. Dan ya, Caval ini adalah tipe cowok yang posesif. Ya, jadi hati-hati tuh kamu cewek-cewek yang kalau sudah punya cowok yang posesif. Oh, sudah saya buang. Ya, jadi si Caval ini sangat posesif dengan Catherine, baru gebetan udah posesif, terus sudah dibawanya ke semak-semak. Jadi Caval ini pada akhirnya sudah memiliki tubuh Catherine dan diajak Catherine itu untuk kabur dari rumah. Udah kabur dari rumah, tinggal bersama terus ya. Ternyata masih jatuh cinta dengan Etienne. Jadi ketika dalam proses mereka terjebak di batu bara, yang menolong itu adalah Etienne. Hingga akhirnya terjadi jadi keributan di dalam itu antara hidup dan mati. Jadi mereka tinggal bertiga ini yang selamat dari 1.000 orang yang tertimbun di dalam. Yang 3 yang selamat, mereka berkelahi sampai mati di situ. Hingga akhirnya tokoh Caval ini meninggal karena sudah dibunuh oleh Etienne. Tinggallah Catherine dan Etienne ini. Akhirnya mereka kembali jadi pasangan hanya untuk beberapa jam saja.
Ya, tidak lama kemudian tidak lama kemudian ya karena kondisi eksogen semakin menipis, akhirnya tokoh Catherine ini pun juga meninggal juga. Ya, jadi kisah cintanya begitu tragis. Evian ini hanya bisa memiliki Catherine dalam waktu 1 sampai 2 jam doang. Sebelum akhirnya Catherine itu juga mati menyusul kapal. Dan akhirnya tokoh utama kita ini jadi satu-satunya yang selamat di kelumpuhan batubara Le Freux. Ya, meskipun pemberontakan penambang batubara ini gagal, jatuhnya gagal, tapi tokoh utama kita ini ini tetap semangat untuk menjalankan perjuangannya. Dia kembali menemui Lamode, istri Maho yang meninggal karena kerusuhan itu, termasuk Zakari, anaknya Zakari yang meninggal juga. Jadi Lamode ini terpaksa bekerja kembali ke tambang batubara, bekerja sebagai ibu-ibu yang bekerja gitu, sebagai pekerja juga. Dan ya, Lamode ini walaupun suaminya sudah meninggal, anaknya meninggal, 2 anaknya juga meninggal gara-gara batubara, dia tetap semangat untuk menyemangati Etienne untuk tetap melanjutkan perjuangannya. Oke, akhir cerita saya akan membagikan sebuah cerita, sebuah kutipan yang itu terkenal di sana. Ya, manusia baru mulai hidup. Laskar hitam membalaskan dendam yang perlahan-lahan turut tunas di dalam terowongan bawah tanah, tumbuh untuk panen abad yang akan datang. Dan tak lama lagi tunas ini akan mengoyak bumi. Ya, memang seperti itulah pertambangan batubara. Memang menguntungkan kalau kamu jadi investornya, tapi ya seperti kita ketahui dan kita alami, orang-orang sekitar tambang batubara, bahkan jalan yang dilalui batubara malah menderita, sama seperti saya. Ya, saya harus menderita ketika harus bersinggungan dengan tambang batubara ketika tambang batubara, penambil batubara itu aktif di siang hari. Alhamdulillah sekarang sudah tidak lagi. Ya, itu saja dari saya. Silakan kembali kepada moderator. Dan yang lebih lucu, gambar mereka tuh, tunggu bang, gambar mereka tuh nilainya lebih tinggi daripada Jakarta. Anjir. Oke, lanjut. Yang foto udah masukin pameran kemarin. Hah? Pameran kemarin. Abang, Yang mana, balikin bang. Di TBJ. Balikin lah. Balikin apa nih? Iya. Itu kan. Sip. Kan Muara Jambi ada kan? Ya, lanjut ke belah. Oke, terima kasih kepada Bang Niko yang sudah menjelaskan bukunya dengan sangat jelas. Pertemuan. Jelasnya itu kalau teman-teman baca di blog KJM, itu resensi Bang Niko adalah resensi yang paling panjang. Mungkin sesuai dengan bukunya yang 880 halaman ya. Dan apa ya, dari penjelasan Bang Niko, ternyata saya simpulkan bahwa buku yang Bang Niko baca adalah buku yang sangat detail dan risetnya mendalam. Karena Bang Niko sampai tahu tambang ada beberapa, tahun sekian ini gitu. Itu sangat menarik ya. Karena buku dengan 880 halaman kalau tidak detail, apa yang diisi gitu kan. Banyak, sedangkan novel-novel pada umumnya itu biasanya cuma 300 atau 400 halaman kan. Terus ini apa ya? Kalau Santai, tidak ada yang nonton. kan buruh ini bisa diartikan sebagai orang yang tidak punya ijazah atau keterangan dia profesional di bidang itu kan. Misalnya buruh batubara yang bawa truk atau apa.
Dan yang dia bingungkan adalah orang-orang itu digajinya kecil gitu kan. Kenapa orang yang tidak punya pendidikan formal seperti bawa truk ya, kan orang anggap semua orang bisa melakukan itu, dia digaji dengan kecil dan mengesampingkan hak-haknya sebagai pekerja dan manusia gitu kan. Padahal kan tadi sudah Bang Niko jelaskan bahwa laba untuk dari batu bara itu sangat ya, mungkin bisa menghidupi kita sampai anak-anak bawah 7 turunan kali ya. Sangat membingungkan ya. Kenapa? Bukan sangat membingungkan sih, tapi itu yang miris ya. Dengan laba keuntungan yang tinggi, apakah kesejahteraan para buruh itu memang dikesampingkan atau mereka menganggap semua orang bisa, mereka hilang ya ada lagi yang mengejar. Jadi tuntutan mereka dan keluhan-keluhan mereka tidak begitu penting dianggap oleh mereka yang namanya penguasa, pemilik modal. Pemilik modal. Padahal apa ruginya gitu kan? Apa mungkin bisnis kita nggak ada anak ekonomi? Oh, ada. Apa ekonomi? Oh ya ini pas deh. Apa memang dalam dunia ekonomi hal-hal di luar itu bisa bisa dikesampingkan kali ya? Kayak buruh bisa digaji dengan gaji yang kecil gitu nah. Mungkin nanti Bang Habib bisa jawab ya. Karena mungkin Bang Niko bisa jawab, tapi Bang Habib kan dari sebagai orang yang backgroundnya ada ekonominya bisa menambahkan mungkin apa itu halal baik untuk mengesampingkan kesejahteraan pekerja, padahal labanya maksudnya besar kan, keuntungannya besar. Beda dengan misalnya Dian, misalnya keluarga Dian dulu punya usaha soto dulu kan, dan itu kan untungnya juga tipis kan, untuk balik modal mutar baik itu udah tipisnya kan untuk mutar. Jadi kesepakatan dengan pekerjanya ya segini yang bisa diberikan, itu kan sudah beda kan, labanya kan tidak banyak. Beda dengan kalau misalnya sudah banyak cabang gitu kan, ada 10 cabang warung soto mungkin bisa menggaji dengan lebih layak gitu kan. Sedangkan ini keuntungannya besar gitu. Dan dari cerita Bang Niko tadi juga, sepertinya buku ini tidak layak dibaca dengan anak-anak remaja. Harus ratingnya berapa? Rating 17. Udah boleh 17. Karena isi dalamnya begitu dewasa dan rumit. Iya, dari Bang Niko jelasin tadi sudah nampak bahwa novel ini muatannya dewasa, berat dan kalau salah dibaca dengan yang tidak sesuai usia, nanti dia besar dewasa sebelum waktunya. Nanti malah lain jadinya kan ada hal-hal yang tidak boleh baik kalau memang spesifik ya. Dan bukunya kayaknya sangat bajingan ya. Bajingan maksud ya. Karena konfliknya sangat kompleks ya, sangat lengkap gitu. Dari mulai ekonomi itu merambat ke kehidupan mereka yang lain ya, seperti masa punya anak ibu dan kan agak aneh. Jadi kayak ngapain ya gitu. Jadi kayak benar-benar ekonomi itu merembet kemana-mana gitu dari buku yang abang baca, mulai dari
pergaulan bebas juga ke anak-anak gitu kan. Dan itu memprihatinkan ya, anak-anak yang harusnya belum jadi orang tua, layak jadi orang tua dan mungkin belum siap, tapi karena itu biasa dan hiburan, jadi kayak gitu lah. Jadi teman-teman, bukunya menarik ya, tapi 880 itu mending kayak haji gitu. Terus yang mau nanya, tadi kan satu tuh, apa di dalam ekonomi emang hal-hal begitu dihalalkan atau gimana menurut Abang tentang orang yang tidak punya ijazah atau apa ya, pendidikan formal lagi ya, misalnya pendidikan batubara gitu ya, pendidikan Pertambangan. atau pendidikan sebagai supir atau lain-lain, itu yang dianggap tidak perlu orang yang profesional, orang yang misal lulusan SMP, SMA, SD juga bisa, dan itu digajinya jauh dari standar gitu kan. Apa itu halal-halal dari haram, mati, manusia gitu kan. Terus yang kedua, Kok lupa aku? Kita mulai dulu kalau itu. Aku sudah nyebut yang kedua. Lupa lagi Bang. Kebanyakan ngomong ya. Apa yang kedua ya? adalah ganti. Kenapa Abang pilih buku ini? Apakah ini buku terbaik tahun ini? Atau karena masalahnya yang kompleks, makanya Abang angkat? Dan atau apa gitu rasanya? Atau memang sesuai dengan keadaan di Jambi? Gitu kan? Nah, ini masalah saya. Atau itu masalah Abang? Oke, silakan Bang Niko dan Bang Habib. Ya, saya todong. Ya. Oh, Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik. Kenapa ya mereka pekerja tambang ini dibayar rendah? Ya karena hukum ekonomi bebas. Bebas ya? Ya, ekonomi bebas. Itu memang apa? Modal terendah-rendahnya, untung setinggi-tingginya. Ya, benar. Sudah dijawab. Ya. Modal serendah-rendahnya untuk setinggi-tingginya. Tidak peduli pekerja mau mati atau apapun. Yang penting untung. Biarlah pekerja mampus. Karena pada waktu penulisan buku ini, latar cerita ini adalah novel ini adalah pada saat revolusi Perancis. Revolusi Prancis. Iya. Oh, sekitar berarti ke zaman Kaisar Louis ke-18. Benar, 18. Itu pada waktu itu belum adanya revolusi yang membuat buru-buru itu pekerja itu diperhatikan kesejahteraannya. Pada waktu itu, ya semua pekerja itu harus kerja. Wih, itu slogan siapa? Slogan siapa itu? Kerja tipes. Pak D. Kerja tipes. Makan aturan uang rendah. Yang penting kau kerja dengan itu. Pada waktu itu sebelum ada revolusi Prancis itu mereka bekerja dengan gila-gilaan. Bahkan pada masa revolusi Prancis, di luar konteks novel ini, itu perancang gaun Ratu Elizabeth. Jadi Ratu Elizabeth itu ketika mau penobatan itu dibuatkan sebuah gaun yang sangat indah sekali berwarna putih. Para perancangnya bekerja non-stop tanpa tidur selama 2 minggu. Gila emang. Ya, pada waktu itu memang Enak jadi seniman nih. ya. Mau kerja. Pada waktu itu kekuasaan
kerajaan dan pengusaha itu sangat tinggi sekali, sehingga ya kalau kamu ketika kamu jadi pekerja itu ya mampus lah, beneran mampus. Beneran mampus. Apakah ada upaya dari gereja untuk menghentikan ini? Sudah ada. Pada waktu itu perusahaan mendirikan sebuah gereja dan sekolah di situ. Tapi ya gimana mau sekolah? Kebutuhan dapur beda ngumpul. Alih-alih mau sekolah. Ini dalam cerita ini itu ada anak Lapahode, itu 2 orangnya masih sekolah. Itu terpaksa libur karena harus ngemis dulu seharian itu ke rumah Madam Gregoyer yang merupakan pemilik saham perusahaan tambang Monso. Mereka ngemis di situ, ceritain kesedihannya, terus dikasih alih-alih dikasih duit pula. Jadi Madam Gregoyer ini sebagai bangsawan yang baik hati, tapi dia tidak mau ngasih uang karena katanya dengan uangnya ini yang sisi buruk pekerjaan ya. Si buruk pekerja itu adalah ya sudah dapat duit bukannya ditabung malah mabok-mabokan. Mantap. Malah mabok-mabok aja, dan ini membuat para pengusaha itu yang di komisi itu jadi malas. Kau nak kasih duit lagi kau untuk mabok-mabokan, mending aku kasih kau baju bekas, roti mari, biskuit kecil sama makanan itu. Ini cuma dikasih itu, sementara keluarga mulai ini butuhnya duit. Ya jadinya itu lah. Ini mau dikasih makanan sama baju doang. Dan mereka terpaksa ngemis ke toko kelontong mesum itu, ini Maikrat, untuk ngutang roti dan daging lagi. Terus dia disuruhnya anak perempuan mereka Katrin untuk ambil duitnya. Jadi ya memang separah itu zaman dulu. Memang kesejahteraan, memang rapat revolusi Prancis begitu besar sehingga ya kesejahteraan buruh akhirnya bisa diperhatikan dan mesin ditemukan pada saat itu. Revolusi industri pertama. Oke, satu. Apa yang kedua? Kenapa Abang milih buku itu? Apa itu buku terbaik Abang tahun ini? Apa cocok dengan keadaan di zaman mirip-mirip? Ya, pertama, alasan saya memilih buku ini karena saya benar-benar berjuang untuk menamatkannya. Saya butuh 4 tahun untuk menamatkannya. Memang bukunya enak dibaca, kalau sekali baca itu sampai 20-30 halaman, tapi 880 tetap saja butuh perjuangan. Memang enak sekali bacanya, woi seru nih, tapi lah gitulah. Pada akhirnya ya palak saya pernah pecah duluan kan, penuh. Pada itu ada saya juga mengusulkan ketua untuk itu pada buku ya sekalian saja lah saya keluarkan di sini semuanya daripada pecah palak saya dengan permasalahan yang begitu kompleks. Dan Emile Zola pun menggambarkan ini dengan sangat rinci sekali. Nah, ya karena Emile Zola ini sebagai penulis aliran naturalis, jadi semua pemandangan desa mulai dari pohonannya, gedungnya, bedeng-bedengnya itu digambarkan dengan yang sangat begitu jelas. Bahkan ke ya situasi di sana yang ibu-ibunya doyan gosip kan. Risetnya 2 tahun setahun ini. Proses Emile Zola ini beneran terjun ke pertambangan batu bara Anzin. Dia wawancara dengan pekerja tambang batu bara yang langsung melihat proses tambang batu baranya dan terlibat langsung di sana. Jadi itulah pentingnya menulis, kita harus riset
Dan ajaibnya lagi itu ada kuda penarik gerobaknya itu dari dia baru masuk itu masih muda, masih kuda muda, itu keluarnya di dalam novel ini diceritakan keluarnya itu sudah dalam keadaan tua dan mati. Jadi dia tuh cuma sekali pada masa usia muda itulah dia kena matahari. Jadi ketika keluar itu sudah matanya udah buta karena sudah biasa hidup di gelap dan beneran buta. Keluar itu sudah mati aja. Benar-benar mengerikan kondisinya. Itu yang pertama alasan saya karena ya saya mau nggak baca bukunya sih dan mau mengeluarkan. Gue yang menghabiskan seluruh waktu. Iya. Alasan kedua karena ya memang ini masih seimbang dengan kondisi saya, yakni kondisi pribadi saya sebagai honorer yang gajinya sangat kecil sekali. Padahal itu sudah ada sekolah formalnya ya. Maksudnya kan abang sudah kuliah, sudah sarjana gitu. Iya sudah sarjana tapi gajinya kecil sekali. Lebih kecil daripada gaji buruh bangunan loh. Buruh bangunan bisa 150.000 per hari. Saya sangat kecil sekali, 30.000, 20 sampai 30.000. Jadi ini benar relate dengan saya. Ya. Terus ini yo menjanjikan. Ya ternyata pendidikan tidak menjamin kesejahteraan. Nah, nanti saya ingatkan saya untuk pembagian ini. Ya ketiga, ya ini agak relate dengan saya karena saya adalah pelintas jalan lingkar barat. Ya saya bersinggungan dengan truk batu bara yang menjengkelkan itu. Saya sudah merasakan motor kredit baru saya itu baru koredan dia itu sudah harus bersinggungan dengan pacetnya batu bara. Harus ditutup bincangnya. Jadi saya terbiasa dengan ilmu ular. Ini sampai ke sekolah. Dengar itu anak-anak ya, itulah reperjuangan Bapak untuk mengajar kalian. Jadi jangan jadi anak-anak. Ke sekolah itu susah loh. Bapak harus mempertaruhkan nyawa dulu di balik macetnya truk batu bara itu. Ya, itulah. Sisanya kesalahan pribadi dengan batu bara. Ya karena asapnya tuh sangat tebal sekali. Itu sampai sekarang saya kalau ke sekolah itu wajib pakai masker. Karena asap truknya tuh sangat tebal. Iya, tebal memang, Bang. Kalau nggak pakai itu jerawatan. Jerawatan. Mata tuh bisa jadi hitam nih. Dan belum lagi truk yang hobi parkir di kiri kanan jalan tuh. Udah mepet kan, udah jalan kecil, udah kesiangan, terus ngadap serbuan batu bara, pasir batu bara. Ya walaupun mereka berhenti tapi pasir itu terbang juga. Pasir batu bara ya bawa angin kena juga buat saya. Jadi ya ini juga dendam pribadi sih. Yang saya tahan udah menunggu waktu kapan lah novel ini bisa saya ini. Dan ya. Waktu demo ya. Ya, makanya saya ketika demo truk batu bara saya setuju sekali. Wah. Saya akan mengeluarkan bukti-bukti konkret dari zaman prasejarah, dari zaman sejarahnya 1890. Dan yang banyak pakai hasil batu baranya itu ibu kota kan, Jakarta. Ya, yang kenyataannya itu ya yang menikmati adalah orang-orang lingkaran istana. Para gaji batubara besar-besar. Iya. Sekarang alhamdulillah keadaan karyawan tambang batubara itu sudah lebih baik ya.
gaji mereka sudah besar-besar ya. Keluarga saya Ya abang. Lebih besar dari gaji PNS. lebih besar dari gaji PNS, ya benar. Kebetulan keluarga saya juga ada kerja di Tambang Batubara dulu, Lebih besar dari yang gajinya luar biasa, besar sekali di kampungmu. Tidak usah sebutkan tempatnya. Setara Gadis itu dia kerja sebagai itu membawa truk besar itu, itu gaji secara kepala dinas. Cuman ya resikonya besar juga. Saya pernah dapat rekaman videonya itu setiap saat itu tambang batu bara itu selalu runtuh. Dan kalau sudah runtuh itu satu orang pasti mati. Dalam sebulan tuh ada yang mati. Dalam sebulan. Iya, pasti ada yang mati. Itu di kampung muda, saya disebutin tempatnya. Oh, kampung dia yang bagian mana? Adalah Coba. dasarnya lagi lain. Abang juga lupa tempatnya, yang jelas di situ. Parah dia lu. Kalau dari A sampai Z. Nanti lah off record ya. Tapi kalau di tempat Dian itu itu tambang pasir. Tetangganya. Di mana? Tetanggamu. Kalimantan. Bukan di Kalimantan. Adalah. Nanti saya mulai dicari. Nggak akan lah. Apa gubernur atau bupati dia nonton? Dulu tuh pernah kalau salah kan teman kita tuh yang buat film dokumenter terus dihubungi salah satu bupati. Tidak ada di benar juga. Jadi saya agak was-was juga diskusi buku ini. Itu small circle kok. Bahkan yang apa? Saya juga semalam itu tuh sudah mengundang tuh teman-teman kita yang sangat revolusioner itu. Maka mereka katanya susah bangun pagi. Duta sosialis kita itu. Siapa? Nggak kenal ya dia? Ya. Dia tidak berani datang juga Apa? karena Karena dia adalah pelaku. ya karena dia susah bangun siang, dia susah bangun pagi. Alasannya. Alasan apa itu? Sisanya ya itulah. Ya itulah jawaban dari saya ya. Ayo, Bang Habib mau menambahkan? AGP. Oh, gitu. Ya udah. Sama apa Mau menambahkan? ada tokoh investasi yang terkenal namanya Lo King Ho. Itu dia selalu merekomendasikan tambang batu bara sebagai portofolio untuk ditanam karena keuntungannya berkali-kali lipat. Lo King Ho ya bisa beri. Dan itu yang terbukti. Tapi ya memang harganya cepat naik, cepat turun. Kalau tempat dia tambang timah bang. Dan lautnya yang hancur. Iya. Kan sudah lah Din pernah ngomong. Itu apa sih? Apa emang ya? Ya, saya kurangi resiko lah. Ya itu dia. Silakan teman lain. Apa lagi aku nak ngomong? Masih muka abang? Masih muka abang? Hah? Masih muka abang? Iya. Ya, di anu lah. Kalau membaca buku-buku yang apa ya muatannya sosial kayak gitu, yang dengan gitu, bikin sedih ya. Cuman nggak tahu apa ya, memang kayak gitulah dunia. Mungkin Ilham harus nanya atau menambahkan, karena boleh cerita, boleh pengalaman apa pernah. Soalnya dekat rumahnya ada ini perusahaan apa juga. Nggak boleh tuh. Boleh. Habis itu Diki yang pakai baju pink ya. Lanjut Ilham. Ian izin menambahkan sedikit mungkin sekedar cerita aja. Kalau tadi terkait yang dibilang Kak Ian yang
kalau kerja di apa tuh ada spesifikasi khusus dari yang harus tamatan apa Tidak tamatan ada apa. kan kalau terus. Kalau sepengetahuan kami nih bang, di tempat kami kan ada kayak PT gitu perusahaan biasa sebut apa ya ada apa. Kalau itu kenapa kami Was kami ya. kenapa belajar itu? Soalnya Was kamu. Bapak sama mama saya juga juga pensiunan kerja di situ. itu sepupu, paman, bibi, tante rata-rata lingkungan situ kerja di PT tersebut. Kalau sepengetahuan kami itu yang bisa terima kerja di situ minimal ada ijazah SMP. Minimal ada orang dalam. Ya, itu juga pengaruh. Dan Itu juga pengaruh bang. Soalnya kalau dulu kan masih ramai, sekarang agak berkurangan mungkin 2.000-3.000 kerjanya. Itu tuh mereka tuh borongan dari orang-orang berpengaruh di desa tersebut. Apa dari kepala desanya, orang bawaannya gitu yang kerja di situ, bagi-bagi gitu. Dan mereka tuh setahu saya minimal tidak ada ijazah SMP-nya. Mau kerja dia nanti jadi supir di situ atau bagian yang mesinnya atau segala macamnya itu minimal ada ijazah SMP-nya. Tidak ada spesifikasi khusus atau apa gitu. Terus kalau tidak bawa makanan kucing. cerita-cerita juga terkait kalau kesejahteraan mereka itu kan mereka tuh ada yang kerjanya borongan bang, itu ada yang borongan, ada yang karyawan tetap, ada juga yang harian. Kalau sekarang saya kurang update lah ya, kalau udah masih ada atau enggak lagi yang harian. Tapi setahu saya kalau yang harian itu gajinya tuh agak ngenes lah. Truk ya? Eh, Sebenarnya truk ya? Gimana ya, harian tuh ibaratnya dia isi bensin, ngerokok udah habis di situ aja. Ini sobat Gajinya gaji harian kan. Di situ. truk nih. Terus kalau terkait itu keselamatan terus kerjanya juga agak mengkhawatirkan gue. Dulu ada pernah kejadian anak magang di situ dari SMK kalau nggak salah, itu mengalami kecelakaan. Dia tuh bagian mesin tuh macet, dia mau turun ngebaikin mesin itu, pas turun mesinnya nyala di jalan, jadi dia terimpit di situ. Nah itu mungkin karena beritanya besar sampai masuk ke koran, tapi aku mungkin baru ada tanggung jawabnya. Tapi kalau setahu saya udah ada kejadian-kejadian yang lain, tapi karena nggak naik ke atas cerita-ceritanya itu, jadi paling sebatas rasa duka atau apa gitu, dan nggak ada tanggung jawab ke keluarga si yang pekerja ini atau gitu-gitu. Dan terkait mau nanya juga soal buku nih bang. Tadi kan soal datang telat. Menurut abang buku Germinal Emil Zola ini itu tuh buku yang gimana pertanyaannya? Menurut abang itu tuh buku yang abang berikan sebagai referensi untuk orang yang baru mau mulai baca, atau justru jangan, atau justru orang yang udah tenggelam dalam di dunia baca buku nih bang? Itu gimana bang? Cocoknya. Siapa yang nonton? Ya, terima kasih tanggapannya. Ya, saya akui memang tidak semua orang yang bekerja di tambang batu bara itu gajinya tinggi. Rahim. Nah, keluarga saya juga ada yang kerja sebagai truk supir batu bara. Itu kalau data dari koran itu gajinya kan cuma 600.000 sekali yang data dari koran. Tempat kami tuh ini PT Sebutin. ya itu kayu ini kayu. Ya, Udah terkenal lah tuh bang dari tahun 90-an. ya. Jangan sebutin karena agak mutus kita bayo. Was kamu. Was saya. Ya, memang tidak semuanya kaya ya. Itu biasanya yang gajinya bulanan. Kalaupun gajinya harian memang menderita. Ya, itu begitu. Jadi nggak semuanya enak-enak. Susah juga. Kedua, apakah novel ini saya rekomendasikan siapa? Ini saya rekomendasikan
Ya kan itu penulis, kalau pembaca itu kan ada 3 perkataan tuh, awal, mula, madya, dan mahir. Madia. Ini kalau mula itu kita ciri-cirinya itu ada beberapa gambar di setiap babnya. Misalnya di Germinal ini 880 halaman ini tidak ada gambar, tapi penggambaran terhadap kondisi di situ itu memang sangat detail. Kita seperti membaca seperti novel karya Pramudia Anantatur itu sedetail itu. Sulit kan? Tapi belum alhamdulillahnya penerjemahnya yakni Lulu Wijaya ini sangat ahli menerjemahkan sehingga tidak bosan kita membacanya. Sebetulnya itu. Jadi ini saya rekomendasikan untuk mat itu untuk menengah ke mahir. Dian dong. Menengah ke mahir karena enak bacanya. Beneran enak dan udah penggambaran detail. Sangat indah penyusunan kata-katanya oleh penerjemahnya. Terima kasih banget untuk penerjemahnya Kak Lulu Wijaya. Itu ya novelnya penerjemahannya sangat indah sekali, sangat mudah dibaca. Itu sekali itu bisa sampai 20-30 halaman. Itu abang kan bilang bisa sampai 20 halaman. Ya. Tapi 4 tahun habisnya. Itu abang nunggu waktu benar-benar kosong nih biar enak bacanya itu gimana bang? Itu karena ya saya sibuk kerja banyak, sibukan ngajar. Itulah. Dan sejujurnya terakhir itu sebulan terakhir saya membawa buku ini di sekolah itu langsung menarik minat anak-anak saya, anak-anak murid saya. Wah, bapak bawa buku apa itu? Tebal sekali. Jadi ya memang repot bawanya. Kemana-mana bawa satu bahan repot. Lebih enak yang lebih tipis. Jadi walaupun ringan cuman bawanya repot. Jujur deh, repot. Ya, pada umumnya sih memang novel-novel tebal ini ada juga yang lebih tebal ini novel Musashi karya karya Eiji itu lebih tebal, itu sekitar 1050. Itu sekali baca bisa 1050 sekali baca itu bisa sampai 40 halaman. Ya, dan penggambarnya sama seperti ini, dia lebih detail. Kenapa tebal itu? Karena penggambaran yang detail terhadap tepatnya. Malah aneh kalau ada novel yang tebal tapi kosong. Iya, muter-muter be. Ada loh, ada. Tidak usah disebut lah ya, kakek. Ya, sakit hati pula. Karya ini pula kan, karya orang kan. 68 ya. Karya anak Wattpad. Nah, aku minjem, aku nggak beli. Ogah beli. Kosong. Manusia. Bukan. Ada lah. Dia sudah diadaptasi jadi series di WTV. Wow. Betul bang. Dan kosong. Waduh. Cinta-cintaan be gitu nah. Alhamdulillah ada itu. Kayak mau naik haji. Ya, alhamdulillah ini. Ya, pertama kalau ini itu terhadap penggambarannya detail, enak dibaca. Kedua, konfliknya tidak hanya satu, jadi begitu kompleks. Jadi ketika kamu semakin semangat jadi ketemu satu masalah, bab selanjutnya itu ada masalah lain, bab selanjutnya ada masalah lain. Ini ada terjadi pembagian dan setiap bagian itu terdiri dari satu bab dari 4 bab. Ujung itunya kejawab semua ada bang? Salahnya. Kejawab semua, dan kalau boleh jujur, baik pekerja maupun manajemen maupun pemilik saham itu sial semua. Sial semua. Iya, apa semua. Apa semua? Tidak ada yang beruntung dalam novel ini. Oh, berarti mungkin yang ini beruntung di sini, yang ini beruntung di. Maksudnya sial di sini gitu, beda-beda. Intinya tuh mereka tuh udah tahu ini Emily Zola ini benar-benar adil sejak dalam pikiran, dalam penggambarannya. Jadi digambarkan kalau dengan detail. Ya, walaupun karyawan ini susah, gajinya kecil, hidupnya kumuh, tapi itu juga sisi jeleknya ya. Ini ya hobi minuman, jadi semua tokoh di sini nih
punya sisi-sisi jeleknya semua, sehingga ya mereka berhak untuk sial semua di dalam cerita ini. Anu apa kausalitas cerita. Ya, kausalitas cerita. Sebab-sebabnya sudah diceritakan semua secara rinci kenapa mereka mengalami hal buruk. Gitu. Oke. Mantap. Menarik. Ya. Oke, silakan selanjutnya. Diki, Bang Habib, nggak ada. Bang Habib nak, kita langsung beda ke Bang Habib. Nggak, Bang Habib nak nambah tidak? Nggak, kalau masih ada pertanyaan lagi. Apa ya? Kayaknya sudah lah. Ada lagi Ilham? Ilham tertarik ingin membaca. Kayaknya saya tertarik. Kuat. Aku enggak. Ya kalau nggak kuat ada audiobooknya. Oh. Ya ada audiobooknya. Ini Taban. Tapi gampang terdistraksi. Enggak. Itu sekarang udah banyak sih audiobooknya. Itu sekarang karena ini tahun 1880-an. Ini jatuhnya, mohon maaf ya, bebas hak cipta. Gitu kan batas hak cipta itu hanya 50 tahun ya setahu saya. Jadi untuk versi aslinya sendiri bab 1 audiobooknya sudah tersedia di Wikipedia. Iya, versi bahasa Prancis. Sujud bahasa Prancis. Sumpah ya. Termasuk di YouTube itu sudah ada versi Inggrisnya, sudah ada. Inggris masih agak mending daripada Prancis. Jadi karena sudah statusnya sudah bebas hak cipta, sudah karena ini novelnya terbitnya tahun 1880 sudah masuk bebas hak cipta. Sudah banyak ya, orang-orang menerjemahkan ke bahasa lain dan sudah ada audiobook. Bahkan di YouTube ya. Itu bisa dicari di mana, Bang? Bisa Mas di Gramedia masih ada ya? di Gramedia. Waktu itu saya belinya ini Jangan diskonan, Bang. diskonan. Harga 200.000, saya mendapatkan info dari Yogi, Oh iya. Terima Bang kasih. Yogi. Dia waktu itu memamerkan bukunya di Sony waktu itu ketika masih bersama di Betul Oleh, dia memamerkan buku ini di story-nya bahwa dia mau beli buku ini harga 40.000, dan saya juga akhirnya penasaran dan beli juga. Walaupun pada waktu itu saya kira bisa juga baca, cuma bisa minjem, cuman harus pikir juga lah. Tapi itu buku tuh layak dikoleksi sih kalau Iya, menurut saya. baik dikoreksi. Ya, karena ya gitu lah, Abang tahu dewek lah. Karena ceritanya benar. Iya. Ya, jadi kamu yang capek untuk baca laporan selama ini bisa dengar audiobooknya. Prancis. Di banyak di YouTube ada versi bahasa Inggris. Kalau di pembahasan Indonesia kayaknya nggak ada, tapi secara umum ada di perpustakaan juga ada bukunya, juga ada di perpustakaan. Ada. Perpustakaan ada. Kayaknya mata aku tambah rabun nanti. Di Shopee juga ada sudah dijual. Seribu. Udah enak nih, nanti penerbitnya GPU-nya lihat. Ini kan Ya jangan lupa beli di Gramedia Pustaka Utama ya. Untuk versi Indonesia-nya tersedia di Gramedia. Oke. Ya, kalau versi Indonesia, kalau audiobook Indonesia belum ada kayaknya. Itu dia kekurangan cuma itu. Oke, baik. Halo, baik. Kayaknya sudah cukup membahas novel yang amat sangat tebal. Itu setara dengan 2 novel ya. 3 dan 4. 3 atau 4. Tapi ada juga novel yang 400. Ya itu kan 800. Novel yang sini Itu bisa 5. sampai 100. 20. Tadi sudah dijelaskan juga kalau teman-teman tertarik untuk membaca bisa ke di Pusnas. Ini pun tadi sudah saya pinjam. Tapi tidak tahu ini dibacanya kapan. Batasnya cuma 2 minggu. 2 hari sih. 2 hari 5 pula. hari. 5 hari ya. 5 hari sih.
Dan Sekarang sekarang tuh di Pusnas enak, sudah kalau kita males scroll bisa geser. Ya itu yang gak legal ya. Iya, itu yang ilegal. Yang legal, Yang legal. abang nih yang legal. Legal. Terus di KPU juga masih ada. Ya, di GPU masih banyak. Kalau udah mau yang cetak, mungkin di Gramedia digital juga bisa beli. Ya pokoknya yang halal. Dan karena ada siang juga,